Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Dewi Yulianasari dengan NIM 1022000069 dengan rekan saya Diana Yulisa Fitri dengan NIM 1022000070 akan mempresentasikan tentang perbandingan zakat dengan pajak. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kedudukan zakat dalam fikih, yang kedua, dasar hukum zakat, yang ketiga, pendapat fuqaha atau ulama mengenai zakat dan pajak. Kedudukan zakat dalam fikih. Zakat secara bahasa artinya bersuci, tumbuh, dan berkah. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang mengeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Kedudukan dan arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan salat di 28 tempat dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa urgen dan tinggi kedudukan dalam Islam. Kemudian, penyebutan kata sholat dalam banyak ayat di Al-Qur'an terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang dengan zakat. Terkadang ketiga-tiganya disandingkan dengan amal soleh adalah urutan yang logis. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Diana. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Meskipun dalam pelaksanaannya zakat juga dapat diwakilkan kepada orang lain. Di bawah ini merupakan dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat yang sudah disebutkan di dalam yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma ulama. Yang pertama Al-Quran. Contohnya di dalam Quran surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Yang kedua, Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dan yang kedua hadis. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abbas berkata, Abu Sufyan telah menceritakan kepadaku, lalu dia menceritakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan dan menjaga kesucian diri. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal saat beliau utus ke Yaman, sungguh kamu akan mendatangkan suatu kaum ahli kitab. Setelah kamu tiba di tengah-tengah mereka, serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiadalah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad utusan Allah.
Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam pada mereka. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Selanjutnya, ijma ulama. Ulama baik salaf tradisional maupun khalaf atau modern telah sepakat akan kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Selain menggunakan kedua sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, juga menggunakan dalil yang berupa ijma, yaitu kesepakatan semua ulama umat bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pendapat fuqaha atau ulama tentang zakat dan pajak. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain, ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-An'am ayat 141, Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7, Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Quran Surat Al-Isra ayat 26, Quran Surat An-Nisa ayat 36, dan Quran Surat Al-Balad ayat 11-18. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudaratan, sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.